Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan mengambil video untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 dengan materi tabligh, khutbah dan dakwah di kelas 11 IPA 1. Saran dan kritik dari Bapak Ibu dosen penguji sangat saya harapkan untuk perbaikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Untuk lebih jelasnya, saya sertakan link video pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Semangat sekali untuk hari ini. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih mempertemukan kita kembali untuk belajar bersama dengan materi tabligh, khutbah dan dakwah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, untuk mengharap nikmat serta keberkahan dalam mencari ilmu, sebelumnya akan dipimpin doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas 12 IPA 1. Silakan Mas dipimpin berdoa. Kita berdua siap gerak berdoa mulai. Selesai. Terima kasih pada Ketua Kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini, dan selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia, maka sebelumnya akan kita awali dengan menyanyikan lagu nasionalis Bagimu Negeri. Monggo anak-anak kita berdiri sejenak. Anak-anak silakan berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasionalis. Silakan berdiri. Dari tabligh, khutbah dan dakwah serta hadis terkait. Siapa yang paham, yang hafal hadis perintah untuk saling mengingatkan? Ada yang hafal? Lupa. Balighu Ani walau ayah. Iya, balighu ani walau ayah. Siapa Mas? Nanti kamu dapat voucher 15.000, nanti ditukarkan di koperasi nggih? Iya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kemudian, siapa yang tahu apa perbedaan antara khutbah dan tabligh? Ada yang tahu? Ada satu voucher lagi masih tersisa. Tapi kalau ini 10.000 ya.
Nah, apa yang membedakan antara khutbah dan takbir? Khutbah itu ada rukunnya, terikat dengan ibadah. Contohnya seperti khutbah Jumat, khutbah sholat, Idul Fitri, khutbah sholat, Idul Adha, khutbah sholat istisqa. Istisqa. Itu terikat dengan ibadah. Maka khutbah itu ada rukunnya, sedangkan tabligh tidak ada rukunnya. Kemudian untuk materi pada hari ini kita akan melanjutkan, ya, sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di depan, yaitu pada 3.8.1 menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. 4.8.1 menyajikan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. 4.8.2 mempraktikkan khutbah, tabligh dan dakwah. Tujuan pembelajarannya meyakini bahwa ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian membiasakan menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasehati melalui khutbah, tabligh dan dakwah. 3. Dapat menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. 4. Dapat menyajikan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. 5. Dapat mempraktikkan khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi tujuan pembelajaran ini salah satunya adalah nanti pekan depan itu kalian harus mengumpulkan teks khutbah, ya, dan kalian harus mengirimkan video praktek khutbahnya, dikirim di Google Classroom. Gitu ya anak-anak? Karena apa? Karena sesuai kompetensi dasar pada 4.8.2 itu kalian harus mempraktekkan khutbah, tabligh dan dakwah. Tapi karena kalian itu semua laki-laki, ya, karena kalian memiliki tanggung jawab di masyarakat untuk khutbah, maka untuk tugasnya nanti mempraktekkan tata cara baik penulisan dan pelaksanaan khutbah Jumat. Gitu ya? Selanjutnya tadi untuk motivasi hari ini, betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi beberapa kali sudah saya sampaikan anak-anak, yang dapat memotivasi kalian untuk kesuksesan masa depan kalian itu adalah kalian sendiri, bukan orang lain. Orang tua kalian, teman kalian itu hanya sebagai fasilitator saja, ya, sebagai fasilitator saja. Kesuksesan kalian, cita-cita kalian akan tercapai itu tergantung diri kalian masing-masing. Maka kalian harus optimis dengan kemampuan kalian. Bagaimana mungkin kalian akan berhasil jika kalian mengkhawatirkan kemampuan kalian? Gitu nggih? Maka agar kalian bukan tidak menangis karena menangisi masa lalunya, maka kalian harus berupaya mulai dari sekarang untuk masa depan kalian yang gemilang. Gitu nggih? Ya. Untuk peta konsepnya di sini memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah, memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat, memahami ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat, hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan khutbah, tabligh dan dakwah. Bisa dibaca, Mas? Silakan dibaca. Khutbah adalah menyampaikan pesan dengan takwa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Orang yang melakukan khutbah disebut dengan khatib dan harus laki-laki. Contoh khutbah: yang pertama khutbah Jumat, yang kedua khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yang ketiga khutbah sholat khusuf, yang keempat khutbah sholat istisqa, yang kelima khutbah ketika wukuf di Arafah, yang keenam khutbah nikah. Selanjutnya di sini khotib, dan khotib itu kan ada syaratnya. Nah, syarat menjadi khotib itu apa saja? Silakan Mas Mujah dibaca. Yang pertama, musim balik, beramanat dan taat ibadah. Yang kedua, mengetahui syarat dan rukun dan sunnah
khutbah. Yang ketiga, suci dari hadas, baik badan maupun pakaian serta tertutup auratnya. Yang keempat, fasih mengucapkan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik. Dan yang keenam adalah berpenampilan baik dan rapi dan sopan. Ya, terima kasih. Kemudian setelah syarat ada rukunnya khutbah. Nah, apa itu rukun khutbah? Silakan dibaca Mas Faras. Terlihat tidak? Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di kedua khutbah. 3. Berwasiat dengan ketakwaan di kedua khutbah. Yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran di salah satu dua khutbah. Yang terakhir, berdoa untuk kaum mukmin di khutbah terakhir. Ada yang sudah praktek khutbah Jumat? Sudah. Ya, alhamdulillah, berarti kalian sudah mampu mempraktekkan pada KD 4.8.1. Kemudian selanjutnya, setelah khutbah itu kan ada tabligh. Kalau tadi sudah dibaca khutbah, sekarang tabligh. Silakan Mas, kamu kayaknya ngantuk. Silakan baca. Pengertian tabligh. Tabligh berasal dari kata balagha baligu, tabligha. Artinya menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan pada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Dalam pelaksanaan tabligh, seorang balik tahu yang menyampaikan tabligh biasanya menyampaikan tablighnya dengan gaya dan retorika yang menarik. Ya, jadi beda ya antara khutbah dan tabligh. Tabligh itu biasanya jamaahnya banyak sekali, tidak terikat oleh syarat dan rukun. Kemudian selanjutnya, silakan dibaca, Mas. Ya, dibaca. Pentingnya tabligh. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Atau tidak mengikuti kemungkaran tersebut. Dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ya, terima kasih. Jadi dapat dipahami bahwasannya sebenarnya dasarnya atau perintahnya mengapa kok kalian diberi materi ini adalah kalian dapat mengingatkan kepada sesamanya. Sekarang yang dakwah silakan membaca Mas, sampingnya Mas Muja. Kamu ngantuk ya Mas? Ya, silakan baca biar nggak ngantuk. Yuk. Dakwah berasal dari bahasa Arab yakni da'u yad'u dakwah yang memiliki arti mengajak atau memanggil. Menurut istilah dalam hukum Islam, dakwah adalah menurut suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, kalau tadi itu dakwah, khutbah dan tabligh sudah disampaikan, kemudian kepentingan atau urgensinya tabligh, khutbah dan dakwah itu apa ya? Silakan dibaca Mas. Ya. Pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah. Yang pertama yaitu pentingnya khutbah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah masuk pada aktivitas ibadah, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Yang kedua yaitu pentingnya tabligh. Banyak yang menyangka bahwa tugas tabligh hanyalah tugas alim ulama saja.
Hal itu tidak benar. Setiap orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, ia wajib mencegahnya atau menghentikannya. Rasulullah SAW bersabda, yang ketiga yaitu pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebutkan berdakwah itu hukumnya fardhu kifayah atau kewajiban kolektif. Nah, di sini di Quran surat Al-Imran ayat 104 yang menjelaskan perintah untuk berbuat ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Silakan artinya dibaca, Mas. Artinya surat Al-Imran. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu seorang umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 104. Ya. Nah, kemudian apa perbedaan antara tabligh, khutbah, dan dakwah? Mas, kamu kok nulis sendiri dibaca? Perbedaan antara tabligh, khutbah, dan dakwah itu apa? Tabligh dan dakwah. Khutbah. Kalau khutbah dilaksanakan pada waktu tertentu seperti pada waktu sholat Jumat dan sholat hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau tabligh dapat dilakukan kapan saja, dakwah dapat dilakukan kapan saja pelaksanaannya. Nomor 2. Khutbah ada syarat dan rukunnya. Kalau tabligh ada syarat tapi tidak ada rukun. Dakwah tidak ada syarat dan rukunnya. 3. Ada mimbar, khutbah ada mimbar khusus untuk melaksanakannya. Tabligh ada yang menggunakan mimbar khusus dan ada yang tidak, tergantung pada tempat pelaksanaannya. Kalau dakwah tidak perlu ada mimbar khusus pada 4. khutbah waktunya terbatas. Tabligh ada yang tidak terbatas dan ada yang dibatas waktunya apabila pelaksanaannya digabung dengan acara tertentu. Dakwah tidak dibatasi oleh waktu. 5. Dakwah orang yang melaksanakan disebut khotib. Tabligh orang yang melaksanakannya disebut mubalik, laki-laki dan perempuan. Kalau dakwah orang yang melaksanakannya disebut dai. Ya, silakan kembali. Nah, jadi untuk khutbah, tabligh, dan dakwah tujuannya itu sama, menyeru, mengingatkan, mengajak. Bedanya kalau dakwah, misalkan teman kalian ada yang terlambat bangun, kalian mengingatkan, itu bagian dari dakwah, ya. Misalkan teman kalian ada yang diberi ujian, kemudian dia sedih terus menerus, kemudian kalian mengingatkan, memberi support, itu juga bagian dari dakwah. Sedangkan khutbah itu terbatas karena ada rukun dan syaratnya, terikat pada ibadah. Sedangkan tabligh tidak terikat. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum. Kalau belum berarti kalian insya Allah sudah paham ya? Selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi tiga kelompok. Kalian akan saya tugaskan, ya. Untuk kelompok 1 membuat teks pembukaan khutbah atau dakwah. Kelompok 2 membuat teks isi khutbah atau isi dakwah. Yang kelompok 3 membuat penutup dan doa. Yuk, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Dengan kelompoknya masing-masing, ini
tuliskan di kertas yang saya bagikan di masing-masing kelompok. Kemudian ya, saya beri waktu 15 menit kalian untuk mengerjakan tugas. Setelah itu dipresentasikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Gitu nggih? Silahkan dikerjakan. Tugasnya kalian adalah membuat kerangka dari teks khutbah, ya. Teks yang saya berikan itu hanya sebagai contoh. Kalian membuat, di situ ada untuk kelompok 1 itu membuat teks pembuka. Untuk kelompok 2 membuat teks isi. Untuk kelompok 3 membuat teks penutup khutbah, di mana teks penutup itu ada doanya, gitu nggih? Ya. Sudah selesai kelompok 2. Ini di channel selesai. Ini sudah selesai. Sudah siap untuk presentasi yang kelompok 3? Sudah. Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Sudah, ini ya. Mau presentasi? Masih terus. Oh, masih terus ya. Kalau begitu sambil menunggu kelompok 2 selesai, ya. Kita akan awali presentasi dari kelompok 3. Silakan. Siapa yang maju? Nah, bisa lihat. Silakan Mas Rizaldi. Ya. Bisa lihat. Tugasnya apa? Tugas kelompok 3. Jadi saya akan mempresentasikan kami tentang penutupan khutbah atau membuat penutup khutbah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qaddiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih aplaus buat Mas Rizal. Tadi sudah bagus sekali teks khutbah penutup yang dibuat oleh kelompok 3. Semoga kelompok yang lain juga sebagus atau lebih bagus dari kelompok 3 nih. Silakan kelompok 1. Mas Idrus. Di sini saya akan mempresentasikan pembukaan khutbah. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana lidailil ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri sidang Jumat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman nanti. Mengawali khutbah Jumat kali ini, Khatib mengingatkan kita semua, khususnya dari Khatib sendiri, agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa adalah jalan terang menuju kehadiratnya, sehingga kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan dan kemuliaan sejati, baik dunia maupun akhirat. Ya. Terima kasih bos buat untuk kelompok 2. Silakan. Silakan Mas Sofwan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan memberikan sedikit teks isi khutbah. Bahaya hasad bagi peradaban manusia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah menuturkan bahwa ada tiga sifat hati yang sangat berbahaya, yaitu hasad, riya, dan ujub. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wala hasada, fa innal hasadal qulu hasadi, kama taqulu naru la tadghoba." Jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Bahaya hasad bagi diri kita sebagaimana dalam sebuah surat Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum ayakulla ma'ahi maita fakatumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di dalam surat itu menjelaskan bahwa bahaya hasad, riya, dan juga ujub bagi diri kita, serta bagaimana cara kita untuk menjauhinya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian memposisikan kursinya seperti awal lagi. Untuk tadi yang dipresentasikan dari kelompok
kelompok 1 untuk pembukanya sudah bagus sekali. Sudah ada salam, ada ajakan kepada kebaikan, ada sholawat, di mana sudah memenuhi rukun, syarat, serta sunnah dalam melakukan khutbah. Begitu juga untuk tadi yang disampaikan oleh Mas Idrus juga sudah bagus sekali. Dan kelompok 2. Nah, mudah-mudahan ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh kalian itu menjadi bekal kalian. Ya, ketika nanti khutbah Jumat kalian bisa mempraktekkan di masyarakat. Nah, untuk tugas selanjutnya, selain tadi kalian sudah mempelajari rukun, syarat dan khutbah, kemudian ada tata cara bagaimana cara pelaksanaan khutbah yang sudah diawali oleh teman-teman kalian yang sudah presentasi. Selanjutnya adalah kalian membuat teks khutbah, harus ditulis, harus ditulis, kemudian paling lambat dikumpulkan pekan depan. Ya, itu nggih? Kemudian sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada, saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Semoga ilmu yang hari ini kalian pelajari bermanfaat untuk kalian semua dan untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.